Perkenalkan, nama saya Dini Listiawan dari kelas 10 MIPA 4 dengan nomor absen 11. Saya berasal dari kelompok 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas individu mata pelajaran biologi. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang animalia. Animalia terbagi menjadi beberapa jenis-jenis filum. Yang pertama yaitu Porifera, yang kedua Ctenophora, yang ketiga Cnidaria, yang keempat Platyhelminthes, yang kelima Nematoda, yang keenam Annelida, yang ketujuh yaitu Mollusca, yang kedelapan yaitu Arthropoda, yang kesembilan yaitu Echinodermata, yang kesepuluh yaitu Chordata, dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu budidaya hewan. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang pertama yaitu tentang porifera. Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang kecil dan fer yang berarti membawa atau mengandung. Selanjutnya adalah ciri-ciri porifera. Ciri-ciri porifera yang pertama yaitu sebagian besar hewan berpori hidup di laut, hanya sebagian yang hidup di air tawar. Yang kedua, tubuhnya berpori-pori, berbentuk seperti vas bunga, pipih, atau bercabang, dan melekat di dasar air. Lanjut ke klasifikasi porifera. Ada 3 kelas yang tergolong filum porifera. Yang pertama itu Calcarea, yang kedua Hexatinellida, yang ketiga yaitu Demospongiae. Selanjutnya yaitu jenis filum yang kedua yaitu tentang Ctenophora. Ctenophora berasal dari kata koilos yang artinya rongga. Hewan ini memiliki organisasi jaringan yang sederhana dengan hanya 2 lapis sel, yaitu sel eksternal dan internal. Ctenophora memiliki mulut untuk masuknya makanan serta 2 lubang anus untuk mengeluarkan air dan kotoran di ujung lain. Lanjut ke jenis filum yang ketiga yaitu Cnidaria. Nama Cnidaria diberikan karena hewan ini memiliki sel-sel cnidosit atau cnidoblast yang berisi organel-organel sengat atau nematosita. Klasifikasi Cnidaria. Cnidaria dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama Hydrozoa, yang kedua yaitu Scyphozoa, yang ketiga yaitu Anthozoa. Selanjutnya adalah Platyhelminthes. Jenis filum Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani yaitu platyein, yang berarti pipih, dan helmin, yang berarti cacing. Platyhelminthes ada yang bersifat parasit dan ada yang hidup bebas di air. Struktur tubuhnya memanjang pipih dorsoventral tanpa segmentasi atau ruas-ruas. Klasifikasi Platyhelminthes. Platyhelminthes dibagi menjadi 4 kelas utama. Yang pertama yaitu Turbellaria, yang kedua Tremadona, yang ketiga Cestoda, yang keempat yaitu Monongenea. Selanjutnya jenis filum Nematoda. Nematoda berasal dari kata nematos yang artinya benang dan oidos yang artinya bentuk. Nematoda dapat dijumpai di darat, air tawar, dan air laut dari daerah kutub hingga daerah tropis. Cacing ini tidak memiliki sistem peredaran darah dan jantung. Bentuk tubuhnya gilik panjang dengan simetri bilateral. Klasifikasi nematoda. Nematoda dibagi menjadi 6 kelas utama, yaitu cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, cacing floria, cacing otot, dan Heterodera radicolua. Selanjutnya jenis filum Annelida. Annelida berasal dari kata annulus yang artinya cincin dan oidos yang artinya bentuk. Annelida hidup di berbagai tempat seperti air tawar, air laut, dan daratan. Tubuh Annelida simetri bilateral dan dilapisi oleh kultikula. Lapisan penyusun tubuh Annelida terdiri atas 3 Lapisan penyusun tubuh Annelida terdiri atas 3 lapis, yaitu endoderma, mesoderma, dan ektoderma. Selanjutnya klasifikasi Annelida. Annelida dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama yaitu Poulchaeta, yang kedua yaitu Oligochaeta, dan yang ketiga yaitu Hirodinia. Tentang Mollusca. Pengertian Mollusca. Mollusca tersendiri berasal dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Dari arti katanya saja sudah diketahui bahwa Mollusca adalah hewan yang tekstur tubuhnya lunak. Mollusca termasuk hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Mollusca merupakan hewan lunak yang memiliki cangkang atau tidak memiliki cangkang. Selanjutnya ada ciri-ciri Mollusca.
Ciri-ciri moluska diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. Yang kedua, mempunyai tubuh yang lunak dan tidak beruas-ruas. Yang ketiga, yaitu merupakan tripoblastik selomata. Yang keempat, yaitu hidup di air atau di darat. Yang kelima, yaitu organ ekskresi berupa nefridia. Selanjutnya adalah klasifikasi moluska. Klasifikasi moluska terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, Amphineura. Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Yang kedua yaitu Scapopoda, adalah jenis moluska yang hidup di laut atau di pantai. Yang ketiga yaitu Gastropoda, merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki, hidupnya di darat atau di air tawar. Yang keempat yaitu Cephalopoda, adalah jenis moluska yang kepalanya sebagai alat gerak. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Bivalvia, merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas 2 bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang biak. Selanjutnya, peran moluska bagi kehidupan manusia, yaitu beberapa di antaranya adalah sebagai sumber makanan berprotein tinggi. Selanjutnya adalah peran moluska bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu sumber makanan berprotein tinggi, lalu bisa juga sebagai perhiasan. Selanjutnya kita akan membahas jenis filum yang Arthropoda. Pengertian Arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan dikelompokkan ke dalam hewan jenis invertebrata. Arthropoda adalah filum yang besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri arthropoda. Yang pertama, tubuhnya beruas-ruas, lalu tipe pemakan herbivora atau karnivora, sistem organ tubuh sudah lengkap, struktur tubuh termasuk simetri bilateral, lalu ada kerangka luar, lalu ada sistem peredaran darah terbuka, dan sistem saraf tangga tali. Selanjutnya ada klasifikasi arthropoda. Yang pertama yaitu krustasea atau udang-udangan. Lalu berperan sebagai zooplankton, yaitu menjadi sumber makanan ikan. Lalu myriapoda, selanjutnya adalah anggota subfilum Hexapoda, lalu Apterygota, dan yang terakhir yaitu Pterygota. Selanjutnya, peran arthropoda bagi kehidupan manusia. Yang pertama, arthropoda termasuk sangat baik untuk dikonsumsi karena ia memiliki kandungan protein yang tinggi. Arthropoda dapat menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Lebah madu atau Apis mellifera adalah bentuk konkretnya. Kepompong ulat sutra atau Bombyx mori adalah bagian dari arthropoda yang dapat punya kontribusi besar sebagai pembuatan kain sutra. Lalu serangga-serangga yang biasa hinggap di bunga. Mereka sangat membantu dalam penyerbukan tanaman. Serangga predator sebagai pemberantas hama tanaman. Ini sangat membantu dalam dunia pertanian. Lalu serangga predator sebagai pemberantas hama tanaman ini sangat membantu dalam dunia pertanian. Selanjutnya ke jenis filum yang tentang Echinodermata. Pengertian Echinodermata. Nama Echinodermata diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata echinos dan derma. Echinos artinya duri, derma artinya kulit. Jadi, pengertian Echinodermata adalah hewan yang memiliki duri pada bagian kulitnya. Selanjutnya ada ciri-ciri Echinodermata. Yang pertama, tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan embrional, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kedua yaitu memiliki tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva. Yang ketiga, Echinodermata tidak memiliki kepala dan tubuh dalam sumbu oral obral. Lalu mulut terdapat di sisi sentral dan anus di sisi dorsal. Yang terakhir yaitu memiliki endoskeleton dari osikel berkapur. Selanjutnya ada klasifikasi Echinodermata. Yang pertama yaitu Asteroidea atau bintang laut. Bentuk tubuh seperti bintang dan hidup pada habitat pesisir pantai.
Lalu ada Ophiuridia. Hewan ini biasa disebut bintang ular karena memiliki lengan yang panjang. Yang kedua yaitu Ophiuroidea. Hewan ini biasa disebut bintang ular karena memiliki lengan yang panjang dan pergerakannya seperti ular. Yang ketiga yaitu Crinoidea. Bentuknya mirip seperti bunga lili atau lili laut dan memiliki 5 buah lengan yang bercabang. Selanjutnya ada peran Echinodermata bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bulu babi dapat diambil gonadnya untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu Holothuria atau mentimun laut, diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk teripang. Yang terakhir yaitu mentimun laut, dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan atau jeli gamat. Selanjutnya jenis film yang tentang Chordata. Pengertian Chordata berasal dari bahasa Yunani, yaitu chorde yang berarti damai atau senar atau tali. Chordata adalah kelompok hewan termasuk vertebrata atau seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia yang lainnya. Dan beberapa binatang yang mirip invertebrata yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Selanjutnya adalah ciri-ciri Chordata. Chordata merupakan kelompok hewan tubuhnya yang memiliki tulang belakang. Ada 3 hal yang membedakan filum Chordata dengan filum yang lainnya. Yang pertama yaitu notochord, yaitu tangkai pendukung. Yang kedua yaitu tali saraf atau nerve cord. Yang ketiga yaitu kantong insang, faring atau pharyngea, gil, focus. Selanjutnya ada klasifikasi Chordata. Yang pertama yaitu subfilum Urachodata atau Tunicata. Hewan ini habitatnya di laut. Ada yang bebas dan ada yang melekat atau sesil. Ada yang hidup soliter dan ada pula yang berkoloni. Contohnya adalah Molgula sp. Yang kedua yaitu subfilum Cephalochordata. Hewan ini adalah hewan yang hidup di laut dan dapat berenang bebas. Tubuhnya agak transparan, berkembang biak secara eksternal. Chordador salis tampak jelas hingga dewasa seperti mempunyai celah insang. Contohnya yaitu Amphixus csp. Subfilum yang terakhir atau yang ketiga yaitu tentang subfilum Vertebrata. Sesuai dengan namanya, kelompok hewan vertebrata memiliki kolumna vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang. Jadi, Chordador salis atau rangka sumbu primer sama dengan Notochorda. Hanya terdapat pada masa singkatan embrio. Lalu ada ciri umumnya. Tubuhnya yaitu simetris bilateral dengan pembagian kepala, leher, badan, dan ekor. Tetapi ada yang tidak berleher dan tidak berekor. Memiliki susunan ruas tulang belakang atau columna vertebratalis, serta memiliki otak di dalam cutaneum atau tulang tengkorak. Selanjutnya adalah klasifikasi Chordata. Klasifikasi Chordata terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah kelas Pisces atau ikan. Pisces hidup di air. Pisces juga disebut sebagai hewan poikilotherm karena suhu tubuh tidak tetap. Yang kedua adalah kelas Amphibia. Amphibia hidup di 2 habitat, yaitu darat dan air. Amphibia termasuk hewan poikilotherm atau berdarah dingin. Yang ketiga yaitu kelas Reptilia. Tubuh reptilia terdiri atas kepala, leher, badan, ekor, dan juga kepala relatif kecil. Ruas tulang ekor tidak mengalami penulangan, sering dapat putus sendiri atau autotomi untuk menipu musuh dan dapat tumbuh kembali. Yang keempat yaitu kelas Aves atau burung. Tubuh Aves terdiri atas sekitar 9.000 jenis. Seluruh tubuh ditutupi oleh bulu kecuali kaki dan paruhnya. Kelas yang terakhir atau kelas yang kelima yaitu kelas Mamalia. Mamalia memiliki volume otak lebih besar dari vertebrata lainnya. Karakteristik mamalia adalah memiliki rambut, memiliki 3 tulang di telinga bagian tengah, Selanjutnya, kelas yang terakhir atau kelas yang kelima yaitu kelas Mamalia. Mamalia memiliki volume otak lebih besar dari vertebrata lainnya. Karakteristik mamalia adalah memiliki rambut, memiliki 3 tulang di telinga bagian tengah, dan yang terakhir yaitu memiliki kelenjar susu.
Selanjutnya, jenis film yang terakhir adalah budidaya hewan. Saat ini terdapat berbagai macam peternakan selain hewan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Banyak juga hewan lain yang diternakan, misalnya jangkrik, ulat sutra, serta berbagai burung, ikan, dan lebah madu. Bahkan tikus pun dibudidayakan untuk keperluan penelitian di laboratorium. Beragamnya jenis hewan yang dibudidaya saat ini berkaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat. Budidaya hewan harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika tidak justru akan mengganggu kehidupan manusia. Contohnya, budidaya ayam apabila tidak hati-hati justru akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau salah kata dalam videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.